Ay! Wes! Oi! Hati-hati, hati-hati! Ada apa ini? Awas, awas! Kok semuanya langsung buru-buru naik pohon sih? Wah, ini sih nggak bisa dibiarkan. Otan harus cari tahu kejadian sebelumnya nih. Teman, di salah satu daerah Kabupaten Bandung, konon katanya ada sosok sobat Otan yang sering merusak perkebunan warga. Dan ini sangat meresahkan dan merugikan bagi para petani. Lagi-lagi keberadaan mereka di perkebunan warga disinyalir karena habitatnya yang sudah mulai rusak. Kak Raffi, coba kita tanya salah satu paman petani di sini. Punten. Mau nanya, bener nggak sih di sini katanya banyak banget babi hutannya? Iya, mohon. Oh, Seur. oh, katanya di sini ukurannya gede-gede ya? Iya, gede-gede besar. Oh, besar-besar? Warga juga pada takut. Oh, saking gedenya warga Iya, takut. bener. Oh, biasanya ditemuin di sebelah mana sih? Di sana banyaknya. Oh, di bukit yang sebelah situ. Iya, iya. Oh, oke. Oke, makasih ya, Bang ya. Baiklah Kak, ayo kita ke sana yuk. Iya, iya. Oke, yuk. Tapi Otan jadi penasaran, apakah benar semua kerusakan yang terjadi di kebun warga ini disebabkan oleh babi hutan? Atau jangan-jangan ada sosok sobat Otan lainnya? Kalau begitu, mari petualangan kita mulai. Lokasi pertama yang akan kita sisir adalah daerah perkebunan teman. Karena daerah ini berbatasan langsung dengan hutan dan perbukitan. Sehingga kemungkinan ada beberapa hewan juga yang ikut turun ke kebun warga. Wah, lihatan. Kak Raffi nemu serangga yang udah lama gak ditemuin nih. Wah, apa tuh Kak? Si kumbang pelepuh atau si ganggaung. Tuh, lihatan. Hati-hati Kak, karena ada zat pada tubuh sobat Otan ini yang cukup berbahaya bagi kulit manusia. Serangga ini memiliki zat berminyak yang disebut kantaridin. Tak hanya bisa menimbulkan iritasi, tapi zat tersebut juga bisa menyebabkan lepuh besar pada kulit manusia. Selain itu, kumbang pelepuh juga dapat menjadi racun bagi para predatornya. Bahkan racun dari 6 ekor kumbang pelepuh ini dipercaya dapat membunuh seekor kuda loh. Gak main-main. Selain kumbang pelepuh, ternyata ada juga loh kumbang yang bisa menembakkan cairan kimia berbahaya. Yap, dia adalah si kumbang bombardir. Dari namanya saja kita sudah tahu nih cara sobat Otan ini bertahan. Yaps, dengan cara menembakkan cairan kepada lawannya. Cairan kimia yang dihasilkan sobat Otan ini ternyata tidak main-main teman. Selain sangat panas, bisa membuat kulit kita terasa seperti luka bakar. Dan jika kena mata, bisa sampai mengalami kebutaan loh. Ih, kecil-kecil senjatanya serem juga ya. Saat mengeluarkan cairan, nampak seperti ada ledakan kecil dari belakang tubuhnya. Dan saking dahsyatnya, sampai terlihat seperti ada asap yang muncul karena ledakan tersebut loh. Bisa dibilang kumbang bombardir ini pertahanannya sama dengan kumbang pelepuh, yaitu mengandalkan cairan berbahaya pada tubuhnya. Oke. Loh, Kak, kok malah dipegang sih? Nggak bahaya, tah? Nah, Tan, keluar langsung. Ih, ada cairan kuning di sela-sela kakinya nih, Tan. Bahkan di tangan Kak Raffi itu. Yang bahayanya itu kalau kena mata. Makanya
Ini di daerah Karapi disebut sebagai ganggaong. Maksudnya kalau ganggaong itu kalau kena mata bisa baong. Baong itu buta, Tan. Waduh, buat teman-teman yang belum terbiasa jangan coba-coba ya, karena ini hanya dilakukan oleh profesional. Apaan nih? Oh, nempel. Lihatan. Ada ulat besar nempel di baju Karapi, Tan. Wah, itu kan si ulat keket, Kak. Salah satu ulat terbesar yang ada di dunia. Beruntung sekali kita bisa melihatnya, karena sekarang ulat jenis ini sudah cukup sulit untuk ditemukan. Nah, sebetulnya ulat ini merupakan ulat yang tidak memiliki bulu. Tapi dia memiliki pertahanan seperti memiliki duri-duri kayak gini, Tan. Padahal ketika Karapi sentuh kayak gini, ini nggak masalah. Betul sekali, Kak Raffi. Meskipun ukurannya besar, tapi ulat keket ini tidak membahayakan manusia kok. Duri-duri yang ada di sekitar tubuhnya juga tidak terlalu keras. Oh iya, Sobat Totan ini dapat memakan berbagai jenis daun, seperti daun teh, sirsak, dan juga alpukat. Dia juga memiliki cengkeraman kaki yang sangat kuat dan lengket yang biasa ia gunakan untuk berpindah-pindah tempat. Tuh lihat, meskipun tubuhnya besar, dia masih cukup lincah bukan? Nantinya si ulat keket ini akan berubah menjadi kupu-kupu gajah atau Attacus atlas yang juga merupakan kupu-kupu terbesar di dunia. Keren kan? Kita lanjutkan perjalanannya lagi, Kak Raffi. Jejak-jejak sosok yang kita cari masih belum terlihat nih. Wah. Lihatan. Karapi nemu buah campoleh atau sawo Belanda nih, Tan. Wih, pas banget nih bisa menambah stok perbekalan kita dalam perjalanan. Asik. Buah kampolai atau sawo Belanda memang banyak ditemukan di sekitar kebun maupun hutan. Rasanya yang manis memang paling pas dijadikan sumber energi tambahan saat kita berpetualang. Tapi lihatan. Nih, Karapi nemu buah. Ih, udah dimakan, Tan. Kalau Otan lihat, kemungkinan sih buah itu sudah dimakan oleh Sobat Otan, Kak. Tapi Otan juga tidak bisa memastikan apakah dimakan oleh musang, landak, ataupun babi hutan. Yang jelas, ini merupakan tanda bahwa masih banyak Sobat Otan yang tinggal di sekitar sini. Setelah mengisi perut, petualangan kembali dilanjutkan menyisir area sekitar hutan. Untuk mencari jejak babi hutan memang tidak semudah yang kita kira. Selain memiliki daya jelajah yang cukup jauh, Sobat Totan ini juga sangat pintar. Ia menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Bahkan dia mampu mendeteksi bau dalam jarak lebih dari 5 mil atau sekitar 8 km loh. Luar biasa! Wah, ini dia nih, Tan, kayaknya nih bekas si babi hutannya makan, Tan. Tuh. Sepertinya benar, Kak. Ini pasti ulah si babi hutan yang kita cari. Umbi-umbian seperti singkong ini kan termasuk makanan kesukaannya. Apalagi tidak banyak yang bisa membuat lubang sebesar ini kecuali babi hutan. Kak Raffi, coba lihat ini. Wah, ini sih lebih parah, Tan. Tuh, ternyata selain makan singkong, si babi hutan ini juga makan talas-talas seperti ini. Betul sekali, Kak. Kalau lihat bekas galiannya, sepertinya ia belum lama pergi dari sini. Kalau begitu, ayo kita kejar. Wih. Wow. Ada apa, Kak Raffi? Itu kan si babi hutan. Gede banget, Tan. Pantesan tadi kata petani, babi hutan di sini gede-gede. Betul sekali, Kak. Ukurannya cukup besar.
Jadi kita harus berhati-hati dan tetap waspada. Karena sobat hutan ini sangat agresif jika ia merasa terganggu. Nah Tan, ini tuh sebetulnya tanda-tanda kalau misalnya makanan di alamnya itu sudah habis, pasti mereka turun ke pemukiman warga nih Tan. Betul Kak, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Atau bisa saja mereka turun ke sini karena lokasinya yang tidak jauh dari habitat alaminya. Wah, sepertinya ia mengetahui keberadaan kita. Perasaan hutan gak enak nih. Oh, hati-hati. Anjing, Awas. untung saja Otan bisa langsung naik ke atas pohon dengan mudah. Kak Raffi dan tim, baik-baik saja kan? Wah, bener kan Tan? Gede banget babinya Tan. Nah ini adalah salah satu trik kalau misalnya dikejar babi hutan, kita tuh harus manjat kayak gini Tan. Soalnya apalagi babi hutannya gede kayak gini, kalau nyerang kita itu bahaya banget sih Tan. Betul sekali Kak, tidak hanya tenaganya yang kuat, babi hutan juga memiliki taring yang sangat tajam di mulutnya. Taring ini merupakan senjata utamanya untuk menakut-nakuti para pemangsa. Apalagi ia juga memiliki kecepatan berlari hingga 55 km per jam. Jadi memanjat pohon adalah cara terbaik untuk menghindar. Selain naik ke atas pohon, cara lain untuk menghindari sobat hutan ini ketika bertemu di alam adalah dengan berlari secara zigzag. Kenapa? Karena babi hutan hanya bisa berlari lurus. Penumpukan lemak dan daging di sekitar leher babi menyulitkan mereka untuk menggerakkan kepalanya untuk berbelok. Biasanya kalau misalnya kita udah manjat kayak gini, nanti tinggal tunggu si babi hutannya lewat aja. Karena kalau misalnya mereka udah nganggap kita gak ada ancaman di sekitarnya, pasti mereka juga bakalan pergi Tan. Betul Kak Raffi, untuk sementara waktu kita memang harus bertahan di atas pohon seperti ini dulu. Mudah-mudahan gak lama ya. Kasihan tuh kakak kru kelihatan udah pada capek dan cemas di atas pohon. Syukurlah, situasi sudah mulai aman terkendali teman. Sekarang Otan dan Kak Raffi mau mencari cara untuk mengusir babi hutan ini dari area perkebunan. Jadi Kak Raffi ini udah bawa anjing pemburu sama warga juga. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menghalau agar si babi hutan tidak masuk ke pemukiman warga dan kebun-kebun warga juga Tan. Oke, ayo Bang, ayo. Yuk. Kalau begini si Otan jamin si babi hutan gak akan berani nyerang dan balik lagi ke perkebunan warga. Apalagi ketiga anjing pemburu ini sudah terlatih. Pastinya mental mereka juga sudah terbentuk. Ayo sob, kerahkan semua kemampuanmu. Anjing pemburu dipilih karena memiliki penciuman yang tajam teman. Selain itu mereka juga memiliki bau atau aroma yang tidak disukai oleh babi hutan. Apalagi suara gonggongan anjing juga bisa membuat babi hutan menjadi tidak nyaman. Untuk memudahkan pencarian, kita bawa kawanan anjing pemburu ini ke lokasi di mana babi hutan tadi berada. Setelah itu, biarkan ia bekerja. Tan tuh. Wow. Kalau lihat reaksi dari para anjing ini sih, Otan yakin kalau mereka sudah mengetahui di mana lokasi si babi hutan tadi. Ayo kejar Kak, kita arahkan ia untuk masuk kembali ke hutan agar tidak mengganggu lagi di sini. Oh iya teman, penggunaan anjing-anjing ini hanya sebatas untuk mengusir babi ya, bukan untuk diburu. Dan cara ini adalah cara yang paling efektif. Wah, akhirnya para anjing penjaga berhasil menghalau si babi hutan keluar dari perkebunan warga. Ya, walaupun tadi hampir saja Otan dan Kak Raffi kena serangan, tapi beruntung kita masih bisa selamat. Syukurlah, setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya kita berhasil menemukan keberadaan si babi hutan yang telah meresahkan warga, teman.
Semoga saja si babi hutan tidak kembali lagi ke perkebunan warga ya. Mission complete.